Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandiko Ramadhani dengan NIM 414180-125 akan menjelaskan mengenai untuk pertemuan pertama ini yaitu bentuk sinyal sistem diskrit soal 1. Di sini ada dua soal. Pertama saya akan membahas bagian soal 1 yang dimana bercabang menjadi 4 kalau tidak salah. Yang pertama ini kita akan membangkitkan sinyal sinusoida. Inilah perintahnya. Kita copy saja langsung. Ini hasil pertemuan pertama saya, quiz pertemuan pertama, pekan pertama. Kita langsung masuk saja, kita copy, kita taruh di sini. Nah, ini sudah ada saya filenya, namun ini untuk di nomor 4, soal 1 bagian keempat, maksudnya cabang keempat. Kita ganti dulu saja, dan jangan lupa ini kita ganti kutipnya jadi seperti ini, bukan yang tadi. Kalau tadi maka akan terjadi error, seperti yang ini saya sebelumnya saya sudah coba. Kita clear dulu. Nah, sekarang kita play, run. Nah, akhirnya menjadi seperti ini. Yang dimana ini dia itu sebenarnya di depannya ada nilai 1 tapi tidak ditulis. Yang dimana itu sebagai amplitudo, nilai puncaknya 1. Nanti dia juga balik puncak lembah dan gunung lembah gitu, 1 di atas dan minus 1 di bawah. Nah, ini satu periodenya ini sekitar 0,2 detik kurang lebih di sini ya. Dan ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Ada satu, jadi ada ini 5 Hz ya, bahasanya 5 Hz. Nah, ini bagi Hz ya, angka 5 di sini. Ada 5 Hz. Jadinya ada 5 gelombang dalam 1 detik bahasanya. Anggap 1 detik ya. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian ini yang terbangkit. Nah, 1 ampere 5 Hz dan pas awalnya 0. Nah, kita sudah coba nih, waktu itu saya sudah mengerjakannya. Lanjut ke kedua, yang dimana lakukan perubahan pada nilai S1-nya. Nah, ini kita sudah mulai bermain hertz-nya, yaitu frekuensinya. Kita coba di sini, kita ganti gini, kemudian kita ganti menjadi seperti ini, 10 hertz, ya, 10 hertz. Nah, menghasilkan seperti ini, gambar sudah ada 15-20, namun saya akan coba lagi. Saya akan tampilkan di sini seran, maka akan menjadi lebih banyak. Yang maksud 10 Hz ini artinya ada 10 gelombang ya, 10 gelombang dalam waktu 1 detik, 10 lambda. 10, 1, 2, 3, 4 sampai 10. Nah, terus setiap gelombang satu lambdanya ini, satu gelombang ini berapa? Kurang lebih memakan 0,1 detik. Seperti itu. Kan rumusnya asin omega T kalau tidak salah. Nah, omeganya itu diubah jadi 2pf. 2pf, F-nya 10. Nah, 2 kasih omega T. Jadi 2pf, omega dijabarin jadi 2pf. 2pf, F-nya 10. Amplitudonya masih 1. Nah, masih 1 ini sebenarnya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kita sudah coba angka 10, 15, 20. Hasilnya seperti ini. Ketika 10 Hz sebanyak ini, 15 Hz sebanyak ini, dan 20 Hz, maka akan dalam 1 detik itu ada banyak 20 lambda, 20 gelombang. Kita coba saja langsung 20 biar menghemat waktu, tidak bisa 15. Kita run, maka akan menjadi sebanyak ini. Ini 20 gelombang, 20 lambda dalam 1 detik dengan amplitudo 1. Oke, lanjut. Lihat ke nomor soal 1 cabang ketiga, bagian ketiga. Coba Anda edit kembali programnya seperti awal ya, kita balikan kembali ke awal. Kita lihat langsung saja dari sini. Nah, kita balikan ke awal dulu. Kita jangan lupa kita kasih ini. Kemudian kita perubah nilai amplitudonya. Nah, depannya ada amplitudonya. Angka 2. Amplitudonya 2, puncaknya berarti 2 di 2. Ada perubahan? Ada. Itu puncaknya menjadi di 2, 2 di atas, 2 di bawah, minus 2. Seperti itu. Oke. Nah, coba perhatikan apa yang terjadi. Lanjutkan sampai terusnya. Biar menghemat waktu, kita lihat saja hasil dari saya. Pengaruhnya ke sinusnya itu amplitudo itu simpang terjauh dari titik ketimbang itu adalah titik terjauh dari kesetimbangan pada gelombang sinusoida. Semakin besar nilai amplitudo, maka simpang terjauh gelombang, yaitu yang ke atas dan ke bawah, akan semakin besar atau menjauh.
Di bawah ini saya cuma hanya 2-10 saja. Untuk yang sebelumnya, nah yang frekuensi saya belum menjelaskan. Yang terjadi pada gelombang tersebut adalah semakin rapat. Semakin tinggi frekuensinya maka gelombang semakin rapat. Yang dimana frekuensi itu banyaknya gelombang dalam 1 detik. Seperti itu. Ini kan nggak ada sampai 20, hanya ada sampai 2-10. Ntar saya coba langsung. Ini kan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya akan coba langsung sampai 20. Saya ganti amplitudenya 20. Dengan frekuensi 5 Hz ya. Kita coba langsung lihat. Wow, ada 5 gelombang, 5 lambda, tapi amplitudenya 20. Puncaknya atas dan lembahnya. Lembang terjauhnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor soal 1 bagian keempat. Kembalikan program Anda seperti yang pertama lagi. Nah, sekarang kita mulai berubah di nilai di fasanya. Fasanya itu kita kembalikan, kita ganti jadi ini. Tunggu, kita ubah dulu di awal. Kita ambil dari sini lagi aja. Terus kemudian, bentar, kita cari ke bawah. Nah, kembalikan Anda seperti rangka pertama. Nah, kita ubah lagi. Yang ada yang ini. Hapus. Nah, ini ada salah nih. Begini. Bentar. Nah, kemudian coba Anda perhatikan apa yang terjadi. Apa yang bisa ada ini, ubah ini. Kita ambil. Kita ganti di sini. Nah, ini adalah nilai tambah nilai fase awal. Pas sebelumnya kan kayak nggak ada, kayak 0 gitu bahasa awalnya. Kan? Sekarang kita kasih pi per 2. Pi per 2 itu adalah 180 dibagi 2. Jadi 90 derajat kurang lebih. Apa yang bisa Anda lakukan merubah nilai fase awal di 90 derajat. Sekarang kita coba 45, 120, 180, dan 225. Amati dan catat. Nah, ini hasilnya. Jika 90 derajat seperti ini. Sebentar, saya cek dulu waktunya, masih 7 menit. 90 derajat seperti ini. Untuk 45 derajat seperti ini. Untuk 120 derajat seperti ini. Untuk 180 derajat seperti ini. Untuk 225 derajat seperti ini. Nah, ini soal 2. Kita coba langsung yang 5 pi per 4 ya. Kita coba yang 5 bintang pi per 4. 5 bintang pi per 4. 5 bintang pi per 4. 225 derajat maksudnya. Kita tes. Maka hasilnya seperti yang tadi dibilang. Fase awalnya nggak dari 0. Tapi dari 225 derajat. Coba kita tes lagi misalnya pi per 2. Nah, 90 derajat. Nah, dia dari atas mulainya. Kurang lebih seperti itu. Itu buat start awal gelombangnya. Kurang lebih. Nah, kita masuk soal kedua. Karena waktu tinggal sedikit lagi. Kita lanjut buru-buru. Biar nggak terputus videonya. Sebentar saya pause dulu. Supaya menghemat waktu. Karena saya sudah melihat kira-kira tidak akan cukup waktunya. Maka akan ada 2 video sepertinya. Untuk percobaan 1, pertemuan 1. Nanti di sini ada 2 video ditaruh linknya. Bagian 1, bagian 2. Oke, kita lanjutkan saja. Soal kedua ini mulai bermain di frekuensi sampling. Maksudnya ini titik-titik ini nih. Mulai bermain kita di sini. Kemudian kita coba aja langsung. Ini. Oke, kita coba saja langsung. Soal kedua. Bagian pertama. Soal kedua cabang pertama. Sebenarnya saya sudah ada save-nya. Namun kita bisa boleh. Kita coba lihat. Ini mungkin yang ini udah bukan yang aslinya karena saya udah coba-coba. Kita pakai ini aja. Nah, sudah kita play, maka akan muncul samplingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Frekuensi samplingnya sebanyak 20 buah. Kemudian bisa dicoba lagi di nomor 2. Soal kedua itu kita udah mulai mengganti nilai frekuensi samplingnya. Yang dimana ada nilai 30, ada 40, ada 50, ada 60, 70, 80. Karena di sini ada banyak, jadi hanya saya coba salah satu saja. Nah, yang pertama itu apabila nilai frekuensi sampling semakin besar, maka bentuk sinyalnya itu akan mendekat.
akan menyerupai bentuk sinyal aslinya, yang dimana ini semakin 30 40 dia akan semakin mirip frekuensi yang asli. Kalau semakin kecil dia maka semakin berbeda atau jauh dari bentuk aslinya. Nah, kita akan coba lihat langsung frekuensi sampling 30 seperti ini, frekuensi sampling 40 dia akan seperti aslinya, frekuensi sampling yang 50 akan semakin seperti aslinya, 60 membentuk sinyal sinusoida berarti makin membentuk makin mirip, 70 80 ada 80 titik sedikit seperti yang aslinya. Dicoba terlebih dahulu, berarti kita masukkan codingannya. Nah, kita ubah nilainya. Jadi misalnya langsung saja 50 menghemat waktu 50. Nah, ada 50 titik nih total semua. Jadi mendekati bentuk sinyal aslinya. Terus yang tadi sampai 90. Nah, ada 90 titik. Makin mirip sinyal sinusoida mendekat yang aslinya. Kemudian, nah, nomor 2, soal 2 bagian 2 sudah. Lanjut ke soal 2 bagian ketiga. Nah, ini kita akan memperkecil nilai frekuensi sampling. Maka semakin kecil frekuensi samplingnya, maka bentuk sinyal sampling itu akan menjauhi atau tidak mirip dengan bentuk sinyal aslinya. Makin jauh-jauhan titiknya, semakin tidak terlihat bentuk sinyal aslinya. Ini paling terkecil nilainya 8. Nah, ketika 8, nah, saya coba untuk nilai 10 dulu. Maka bentuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak terlalu terlihat bentuk sinusoidanya, agak terlalu jauh. Dan saya coba isi 5 titik, maka cuma ada 5 titik. Tidak mirip dengan sinyal aslinya. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan tugas besar 1 untuk percobaan pertama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.